Intelijen Amerika Serikat waspadai Afghanistan akan segera dikuasai milisi. Pasukan dapat kuasai Afghanistan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan jika Amerika Serikat tarik mundur pasukan sebelum kesepakatan pembagian kekuasaan jelas antara pihak bertikai itu. Melansir Reuters pada Sabtu 27 Maret 2021, Badan Intelijen Amerika Serikat melaporkan kepada pemerintah Joe Biden tentang potensi sebagian besar Afghanistan dikuasai kekuatan milis. Pengambil alihan kendali Afghanistan seperti itu berpotensi akan memungkinkan Al-Qaeda untuk kembali mencokol di negara yang dilanda konflik berkepanjangan itu, menurut laporan New York Times yang mengutip pejabat Amerika Serikat dengan syarat anonim. Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk memenuhi tenggat waktu 1 Mei penarikan semua pasukan yang tersisa di sana, yaitu sekitar 3.500 seperti kesepakatan pada Februari 2020. Kesepakatan itu dibuat Amerika Serikat dengan bawah pemerintah Donald Trump. Sejumlah pejabat Amerika Serikat lebih diungkapkan sumber memilih untuk mempertahankan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan dengan mempertimbangkan laporan dari Badan Intelijen Negara tentang potensi bahaya yang mengancam. Pernyataan resmi sementara ini belum dikeluarkan. Gedung Putih menolak untuk berkomentar dulu. Laporan intelijen Amerika Serikat disebutkan oleh New York Times telah disiapkan pada masa pemerintahan Donald Trump pada tahun lalu. Biden pada Kamis 25 Maret 2021 mengatakan dalam konferensi pers pertamanya di Gedung Putih bahwa akan sulit untuk memenuhi tenggat waktu penarikan pasukan dari Afghanistan. Penarikan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan itu artinya juga penarikan 7.000 pasukan sekutu dari negara lainnya. Di satu sisi, Biden mengatakan dia tidak bisa membayangkan pasukan Amerika Serikat tetap berada di sana tahun depan. Jumat 26 Maret 2021 kemarin mengancam akan melakukan perlawanan keras terhadap pasukan asing jika mereka tidak menarik pasukan melampaui batas waktu sesuai kesepakatan Amerika Serikat dan juga. Di sisi lain, Dewan HAM PBB dukung embargo senjata Israel. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa tetapi ditolak oleh Bahrain yang sebelumnya mendukung tindakan tersebut. Resolusi tersebut lolos dengan dukungan 32-6 dan berisi bahasa keras terhadap praktik hak asasi manusia Israel. Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk berhenti mentransfer senjata di mana ada risiko yang jelas bahwa senjata semacam itu dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius atau pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian internasional. Seru resolusi itu seperti dikutip dari The New Arab Kamis 25 Maret 2021. Secara total, 6 negara Austria, Brazil, Bulgaria, Kamerun, Malawi, dan Togo menentang resolusi tersebut, sementara Bahrain untuk pertama kalinya tidak hadir. Resolusi sebelumnya yang mengkritik praktik Israel dan pelanggaran hak asasi manusia mendapat dukungan tingkat tinggi dari Bahrain. Untuk diketahui, Israel dan Bahrain telah menormalisasi hubungan pada September 2020 lalu. Negara lain yang golput adalah Bahama, Republik Ceko, India, Kepulauan Marshall, Nepal, Filipina, Ukraina, dan juga Inggris. Dalam kebalikan dari pola pemungutan suara yang khas, sejumlah negara Eropa yang sebelumnya memilih untuk abstain dari suara mengkritik Israel malah memberikan suara untuk mendukung tindakan tersebut. Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Polandia semuanya mendukung resolusi tersebut. Di masa lalu, negara-negara Eropa telah mengkritik jumlah teks berulang dan mandat untuk memperdebatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di setiap sesi. Penggabungan item 2 dan item 7 adalah agenda menghasilkan peningkatan dukungan untuk resolusi tersebut.
Teks resolusi yang dijuluki resolusi pertanggungjawaban menyerukan negara-negara untuk menghentikan setengah dari pasokan senjata ke Israel, di mana diketahui telah digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum pemungutan suara Kamis lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 laporan terkait aktivitas Israel terhadap warga Palestina. Dalam sebagian besar kasus yang dipantau dan didokumentasikan oleh kantor saya, warga Palestina terbunuh atau terluka, sementara tampaknya tidak menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius di tepi barat termasuk Yerusalem Timur, kata Bachelet. Setelah pemungutan suara, utusan Australia Elizabeth C. Filsberger berbicara atas nama Uni Eropa berterima kasih kepada otoritas Palestina karena setuju untuk menggabungkan resolusi. Kami ingin berterima kasih kepada misi Palestina atas keterlibatan dan upayanya dalam hal ini dan resolusi lainnya. Kami mengakui upaya besar yang dilakukan oleh misi Palestina yang berharap untuk terus terlibat dengan mereka dalam semangat yang positif, katanya. Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa Ibrahim Kairsi membalas tuduhan bahwa mereka menyerang Israel secara tidak adil dan bersikeras bahwa seruan untuk bertanggungjawaban akan terus berlanjut. Masalah Palestina adalah masalah mendukung asing selama lebih dari 45 tahun. Gagasan tentang akuntabilitas, pemulihan, dan juga reparasi harus menjadi masalah konsensual bagi semua negara, ujarnya. Sedangkan Duta Besar Israel Meirav Eilon Shahar mengatakan bahwa bahkan dengan penggabungan resolusi, itu masih merepresentasikan bias terhadap Israel. Ketika saya melihat melalui resolusi ini, saya kagum bahwa anggota Dewan dapat menganggap ini sebagai resolusi yang adil dan seimbang untuk tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Dan jika resolusi ini akan berkontribusi pada polarisasi konflik, ucap Elon Shahar. Dia juga mengecap resolusi itu karena tidak menyebut Hamas. Di sisi lain, mencekam pangkalan militer Amerika Serikat di Irak diserang 7 roket. Kedua negara bakal perang lebih besar. Sebanyak 7 roket dikabarkan diluncurkan dengan target pangkalan udara Amerika Serikat di utara Baghdad. Namun, ketujuh roket tersebut tidak berhasil mengenai area vital di pangkalan itu. 5 roket dikabarkan jatuh di desa wilayah Diyala yang merupakan provinsi tetangga dari pangkalan itu. Meski begitu, belum dilaporkan adanya korban atau kerusakan. Belum ada juga pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Insiden yang terjadi pada Senin lalu itu menjadi serangan terbaru dari serangkaian serangan yang secara rutin dialamatkan Amerika Serikat pada faksi-faksi terkait Iran. Tercatat ada beberapa serangan serupa dalam beberapa pekan terakhir yang menargetkan lokasi pasukan Amerika Serikat.